Selamat pagi. Ini ada komen Bu Evi. Keren ini. Ya, langsung ketok roh halus. Ya, itu pasti terjadi loh. Itu pasti terjadi. Sebetulnya bukan roh halus itu ya. Itu sebetulnya bukan roh halus, tapi adalah satu apa namanya? Satu peristiwa di mana tubuh ini mengalami, kan kamu akan mengalami penurunan, itu dehidrasi namanya ya. Karena tapi kalau tidak makannya 72 jam minum, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Hanya kamu akan rasa perih, tidak sampai ngambang begitu, enggak. Kecuali kamu tidak makan, tidak minum, nah itu ngefly, hilang gitu. Tapi kalau kamu tidak makan 72 jam tetap fit badan, apalagi kalau tubuhmu ternutrisi dengan baik ya. Artinya kamu tersuplementation, minum racikan macin itu yang paling utama, karena tubuhmu itu butuh nutrisi. Nutrisi itulah yang membantu kamu untuk tubuh menjalankan metabolisnya dengan baik, dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi kebutuhan tubuh terpenuhi semuanya. Tapi ketika kamu mulai tidak memberikan asupan makanan, maka terjadi perubahan-perubahan mikrobiota dalam tubuh. Terjadi perubahan-perubahan bakteri-bakteri dalam tubuh. Kan tubuhmu ini bakteri, itu sebabnya kamu kan butuh makan. Ya, itu sebabnya cara kamu memperpanjang umurmu itu sama seperti makhluk-makhluk yang lain, yaitu makan. Cuman bedanya manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Itu bedanya di situ. Binatang punya arwah, binatang punya nyawa, tapi binatang tidak punya roh keilahian. Manusia punya roh keilahian, karena manusia itu sederajat dengan malaikat. Nah, itu bedanya di situ, Jess. Sehingga ada kehidupan setelah mati untuk manusia, tidak ada kehidupan setelah mati untuk binatang. Nah, itu kamu harus pahami. Binatang dari dulu pinter ketika dilatih. Manusia tanpa dilatih dia bisa pinter. Karena apa? Manusia punya akal yang tidak dimiliki sama ciptaan yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai keilahian yang ada dalam diri manusia. Nah, ketika kamu tidak kasih makan, nah cara itulah kamu menjadikan dirimu, tubuhmu, melalui cara berpikirmu menjadi orang yang memiliki adab, menjadi orang yang memiliki kesadaran. Nah, binatang ketika dia mau kamu bentuk, itu caranya juga sama, yaitu caranya tidak dikasih makan. Nah, kemudian dididik melalui cara tidak dikasih makan. Nah, ketika kamu membiarkan singa lapar, lalu kamu mendidiknya dengan daging, maka singa itu akan tunduk sama kamu. Ketika kamu mau mendidik monyet itu mengikuti kamu, menuruti kamu, maka kamu harus membuat monyet itu lapar. Kan demikian. Cuman manusia nggak bisa dibuat kayak gitu, bos. Manusia tidak bisa dibuat kayak gitu. Manusia mengizinkan dirinya lapar karena kepentingan manusia tersebut. Tapi faktanya 90% manusia di muka bumi ini gampang banget dikendalikan ketika dia lapar. Ditundukkan ketika dia lapar. Nah, itulah jumlahnya manusia 90% itu seperti itu. Itu dia. Sehingga mereka enggak punya apa namanya ya, ini udah bicara masalah kesadaran atas ya. Ketika kamu mendengarkan saya bicara, kamu bisa marah loh, kamu bisa emosi, kamu bisa ngutukin saya, tapi memang seperti itulah manusia. Sehingga ketika kamu dalam kondisi lapar, dan itu 90% manusia di muka bumi ini, makanya mereka bisa dikendalikan. Dikendalikan dengan siapa? Dikendalikan dengan kartel. Dikendalikan dengan siapa? Dikendalikan dengan politik. Dikendalikan dengan siapa? Dikendalikan dengan orang-orang yang punya duit, yang kepengen berkuasa tapi tidak berani muncul. Makanya dibayar untuk berdemo, dibiayai untuk berdemo. Tidak ada demo tanpa biaya, tidak ada, bos. Tidak ada demo muncul tanpa iming-iming, tidak ada. Tidak ada demo tanpa ada orang di belakang yang menggerakkan, tidak ada. Tidak pernah ada. Nah, kamu dilaporkan untuk dibegitukan. Sorry, saya nggak bisa diatur seperti itu. Kenapa? Ya karena saya udah kenyang. Saya udah membentuk diri saya lapar sendirinya. Tidak dilaporkan. Saya membuat diri saya lapar dengan sendirinya, sehingga saya bisa memandang lebih jauh, saya berpikir lebih luas, lebih tinggi, sehingga saya bisa memutuskan, oh, hidup saya segini, saya harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu yang saya bilang, ketika kamu tidak makan 48 jam, kamu meriset tubuhmu sendiri.
Terutama kamu meriset mindsetmu. Kalau kamu tidak meriset mindsetmu, kamu akan diriset orang lain. Kalau kamu diriset orang lain, berarti kamu dimanfaatkan orang lain. Kamu tidak pernah berpikir untuk dirimu sendiri. Kamu tidak pernah berpikir untuk kehidupanmu sendiri. Makanya yang kamu lihat adalah itu roh-roh halus, itu halusinasi yang terjadi. Ya, halusinasi. Melihat fata morgana. Tapi kalau kontrolnya dalam diri full, kesadarannya ada dalam diri kamu, menang kamu. Makanya banyak orang yang tahu-tahu mendadak mendapatkan perubahan hidup, berkah hidup ketika dia melakukan, kalau orang lain bilang tirakat ya. Kalau orang-orang di sekeliling kita mengadakan tirakat, atau kalau dalam dunia religi mengadakan puasa. Ada yang menyebut puasa Daud, puasa Esther, puasa apalah terserah lah. Itu cara-cara mereka itu. Intinya kalau kamu mau belajar hidup ya, sehingga kamu bisa membuat keajaiban dalam tubuhmu sendiri, bukan hanya keajaiban tapi juga masalah kehidupan, itu mulailah belajar tidak makan 18 jam. Orang lain mengatakan, katanya, saya tidak tahu ya, saya tidak mempelajari ya. Yang saya pelajari kan yang saya tahu. Orang lain mengatakan katanya intermittent fasting. Saya tidak ngerti itu intermittent fasting itu apa, saya tidak tahu. Tapi kalau cara yang saya sampaikan, kamu tidak makan pagi hari, tidak sarapan, kamu tidak makan malam hari, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Terserah makanmu apa, tapi minum saya anjurkan. Apalagi minumannya racikan macin. Wah, saya wajibkan itu. Ya, bagi yang mau diwajibkan. Kalau enggak apa-apa. Saya enggak maksa gitu. Kalau kamu mau lanjut menuju ke 24 jam tidak makan, ya, dari jam 6 sore matahari terbenam sampai jam 6 sore lagi matahari terbenam, maka tubuhmu kudu tersuplementation. Tubuhmu kudu full dengan nutrisi yang namanya mikronutrisi, mineral dan vitamin. Karena ini adalah pembentuk tubuhmu yang paling vital. Mineral dan vitamin. Tubuhmu butuh ini. Mineral dan vitamin. Ini mikronutrisi. Nah, makronya ini. Makronya apa, Pak? Makronya adalah asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Ini makronutrisinya. Cuman dari mikronutrisi dan makronutrisi, yang paling banyak kamu asupkan ini. Karbohidrat, gula. Gula, lagi-lagi gula, lagi-lagi gula, lagi-lagi gula, lagi-lagi gula. Nah, itu yang merusak tubuhmu sehingga kamu tidak bisa berpikir cerdas. Otakmu rusak, hatimu rusak, tubuhmu rusak. Makanya perlu tidak makan sampai 48 jam. Supaya apa? Supaya livermu direset, hatimu direset, otakmu direset, pembuluh darahmu direset, mikrobiota tubuhmu direset, bakteri-bakteri dalam tubuhmu direset, dan yang paling penting mindsetmu direset dari ketakutan, dari anxiety, dari kekhawatiran, dari kegalauan, dari iri hati, dari kedengkian. Dirilis semua. Itu 48 jam. Kamu tidak mengasupkan makanan ke tubuhmu. Minum bukan berarti tidak makan, bukan berarti tidak minum. Saya anjurkan minumannya adalah racikan macin. Kenapa? Karena kamu butuh nutrisi. Nah, kalau kamu udah kuat 48 jam, kamu mau lanjut, kamu bisa 72 jam. Saya sudah melakukan tidak makan sampai 7 hari 7 malam. Saya sudah melakukan. Kuat, Pak. Ya kuat ya, karena memang niatnya seperti itu. Yang tidak kuat itu kan yang ngoceh-ngoceh gak karuan semua, yang memang tidak punya niat ke sana. Kalau kamu punya niat, kamu pasti mampu. Masih bekerja, Pak? Ya masih, aktivitasnya harus dijalankan kok. Apa yang saya lakukan? Ya saya pagi bangun tidur minumannya racikan macin. Saya pagi bangun tidur saya minumnya suplemen, gonta-ganti suplemennya. Kadang saya minum liposomal glutathione, kadang probiotik, kadang MCT, kadang magnesium, kadang kalsium, kadang propolis, kadang royal jelly. Saya gonta-ganti aja minumnya. Kadang D3. Sampai 7 hari 7 malam tidak makan. Makanya badan saya bisa kayak begini. Obat yang begitu banyaknya saya udah buang sejak tahun 2022 yang lalu. Saya tidak minum lagi. Dan saya udah pasang ring jantung. Saya melihat keajaiban di hidup saya. Nah, kamu boleh mengikuti, kamu boleh tidak. Kan keputusannya ada di kamu, bukan di saya. Ya, kalau kamu melihat hantu, ini salah caramu mesti. Kamu berarti dehidrasi itu. Kekurangan nutrisi.
Yang ada yang harus terjadi adalah perubahan mindset, itu yang harus terjadi.